Jadi tadi Arif kesini. Iya. Arif mengancam siapapun yang membantu pemakaman Bapak, mereka akan dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ya udah Mbak, sabar ya. Tapi memang sebaiknya pemakaman Pak Hendra tidak berlangsung untuk saat ini. Karena lebih baik kita bawa Pak Hendra dulu ke rumah sakit untuk diotopsi. Otopsi? Iya. Karena menurut aku kematian Pak Hendra ini sangat tidak wajar, Mbak. Dan kita harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan sebentar lagi nanti akan ada surat dari kepolisian mengenai otopsi. Aku harap Mbak Sakinah mau tanda tangan biar kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan kita tidak akan membiarkan kematian Pak Hendra ini menjadi sia-sia. Gimana, Mbak? Iya. Aku setuju, Nisa. Yang kuat ya, Mbak. Tolong bawa Risma masuk, Bu. Jangan biarkan dia keluar. Saya pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Saya ada urusan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Wisma. Tolong bantu Mbak Sakinah menguburkan Pak Hendra. Karena kita semua takut, kita semua diancam sama Pak Arif. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini Mas, tadi Pak Arif mengatakan siapapun yang membantu penguburan Pak Hendra, maka Pak Arif akan membunuh orang itu. Kami ketakutan Mas. Dasar kalian semua pengecut. Keluarga Bu Rahayu bisa dilawan, tapi kalian diem aja. Ya sudah, saya akan membantu menguburkan Pak Hendra. Kita lihat aja, Arif akan melakukan apa padamu. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma, kapan sih kamu mau dengerin nasihat ibu? Tadi kan Arif bilang, dia mengancam kita. Sudahlah, kamu nggak usah ngurusin pemakaman Pak Hendra. Tapi Bu, Bisma, kamu nggak mau dengerin ibu. Semua masalah itu awalnya dari Pak Hendra. Dan dia diam aja. Dan ini semuanya kita yang harus bertanggung jawab. dengarkan dulu. Sudahlah, Bisma. Istri kamu perlu kamu rawat. Masalah kita juga sudah terlalu banyak. Apalagi kalau kita menantang keluarganya Rahayu. Pasti datang malapetaka. Memang itu yang kamu mau? Apa yang dilakukan Pak Hendra, biar dia bertanggung jawabkan sama Allah. Yang penting sekarang, Sakinah membutuhkan aku, Bu. Aku harus pergi. Bisma, kita juga butuh kamu. Mas, aku mau ketemu ibu aku. Mas Restu dilarang masuk. Enggak, aku mau ketemu ibu aku. Gimana sih, Mas? Ibu gua. Mau apa maksudnya? Aku nggak akan izinin kamu ketemu ibu. Loh, Rif, ini ibu aku juga. Ibumu katamu. Terus tuh, seingat aku terakhir kamu yang bilang kalau ibu tuh bukan orang tuamu lagi. Arif, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Minggir. Keluar kamu, keluar. Aku nggak mau lihat muka kamu di sini. Aku nggak akan izinin kamu ketemu ibu. Dan kamu jangan pernah mengakui ibu sebagai orang tua kamu lagi. Tolong, Mas. Tolong, aku mau ketemu ibu. Bawa dia keluar dari sini. Ayo, bawa keluar. Biarkan aku ketemu ibu sebentar aja. Ayo, apa sih? Kasih gua. Dari data postmortem ditemukan bahwa almarhum Pak Hendra meninggal secara wajar. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun sesuatu mencurigakan. Tapi Pak, Almarhum bukan korban pembunuhan, tapi meninggal secara alami. Tunggu, Pak. Penyebab kematian Pak Hendra apa? Serangan jantung. Serangan jantung? Nggak mungkin, Pak. Ini benar-benar nggak mungkin. Saya ketemu sama Pak Hendra sebelum dia meninggal. Dan nggak ada tanda-tanda kalau dia sakit. Semua data-datanya ada di sini, Bu. Silakan diperiksa. Berdasarkan otopsi, kami menutup kasus ini. Selamat siang. Ini nggak wajar, Mbak. Pasti ada terjadi sesuatu sama Pak Hendra. Gue yakin banget. iya Aisyah, aku juga berpikiran seperti itu.
Semoga aja siapapun pelakunya yang membunuh Bapak, dia harus bertanggung jawab. Mbak Sakinah, bagaimana hasil otopsinya? Polisi bilang kematian Bapak, kematian yang wajar. Dan kasus ini pun sudah ditutup, Restu. Gimana keadaan Ibu Rahayu? Kenapa? Kamu bisa ketemukan sama ibu kamu tadi? Sama sekali nggak bisa, Aisyah. Aku nggak diizinkan sama Arif. Sudah, kalian jangan bersedih lagi. Lebih baik sekarang kita bawa beliau pulang ke rumah. Dan harus segera kita makamkan. Bos, Sakinah bawa jenazah bapaknya dan akan segera dikuburkan. Siapa yang berani membantu Sakinah? Di situ ada Bisma, Aisyah, dan Mas Restu. Mau kemana kamu? Udah deh. Kamu tuh nggak usah repot-repot. Biar aja mereka melakukan itu. Tapi Udah, kamu tenang aja. Warga itu nggak akan ada yang bantuin mereka. Mas, sekarang ibu kamu ada di rumah sakit. Kalau sampai kamu keluar dari rumah sakit, demi kamu bertengkar sama adik kamu sendiri, apa yang ibu kamu nanti pikirkan? baiklah. Kalau kamu yang melarang, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Inilah yang bikin kamu begitu menawan. Cek, Yap. keluar. Ibu, gimana keadaannya ya? Semoga ibu baik-baik aja dan segera sembuh seperti biasa. Anak yang ibu banggakan. Ibu kamu akan baik-baik saja. Setelah begitu banyak hal yang buruk ibu aku lakukan sama kamu, tapi kamu malah mendoakan yang baik-baik buat dia. Aku nggak pernah mendoakan yang buruk-buruk mengenai ibu kamu. Bahkan aku selalu berdoa semoga ibu kamu sehat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih. Mas, makasih banyak ya. Kamu udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf belum bisa bantu banyak. Mas, kamu tuh udah bantuin banyak banget buat aku. Di saat aku sendiri, dalam keadaan terpuruk seperti ini, kamu ada temenin aku. Makasih ya. Lalu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya aku mau bertanding sekarang, Mas. Kamu bisa bantuin aku. Oke, yuk kita pergi sekarang. Pergi kemana? Sama ibu kamu lah.
Aisyah, tapi... Nggak ada tapi-tapian ya. Jadi ayo. Aisyah. Kenapa kamu ngajak aku ke sini? Aku kan udah bilang sama kamu bahwa Arif... Restu, nggak akan ada orang yang menghentikan kamu untuk ketemu sama aku. Tapi kamu dalam bahaya, Aisyah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ibu kamu lagi sakit loh di dalam. Masa kamu diam di sini aja? Ayo, nggak apa-apa kok. Ayo. Aisyah, sekarang gimana? Kan aku sudah bilang sama kamu bahaya kalau kita kesini. Ya udah, ayo sekarang kita pulang. Aku akan mempertemukan kamu sama mama kamu. Ayo kita pulang. Kamu nggak usah khawatir ya. Gimana ya? Kita harus cari cara untuk menyingkirkan Arif dari sana. Biar kamu masuk ke dalam. Gimana ya? Oh, aku ada ide. Kamu masuk sini dulu. Ayo cepetan. Mas Arif. Aisyah, berani kamu datang ke sini, ha? Aku pengen ngejenguk ibu yang selalu menyiksa aku. Kakak iparmu baru aja menyakiti ibuku. Kamu punya nyali datang ke sini, ha? Mau apa kamu? Mau mengejek kami? Ibu bangun tuh. Aisyah! Restu, ada apa dia kesini? Kenapa dia menangis? Apapun yang Restu katakan, dia sudah melawanku. Dia pengkhianat keluarga kami. Dia telah berhenti memperlakukanku sebagaimana layaknya seorang ibu. Tetapi sepertinya Restu belum melupakan aku sepenuhnya. Masih ada rasa cintanya untukku. Dia masih mencintaiku sebagai ibunya. Tapi aku ingin Restu jadi milikku seutuhnya. Aku ingin dia menghapus Aisyah dari hatinya. Restu milikku, bukan milik perempuan kampung itu. Kau adalah ibu aku. Tapi
Sayang sekali kau tidak bisa membaca keinginan dan perasaan aku. Ibu tahu apa yang terbaik untukmu, Restu. Percayalah pada ibu. Ibu akan selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Dan Aisyah jelas bukan yang terbaik buat kamu. Aisyah, mau kemana kamu, ha? Kamu akan bisa lari sekarang. Kurang ajar kamu. Mau lari kemana kamu? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Tapi lebih baik sekarang kita kejar perempuan itu ya. Aisyah. Restu. Jangan tinggalkan ibu ya. Temani ibu di sini. Mau lari kemana kamu? Hah? Kamu pikir kamu bisa pergi gitu aja? Hah? Apa sih? Kasih dia pelajaran, Mas. Karena dia udah mempermainkan kita. Dengan senang hati. Berani-beraninya kamu, Aisyah. Mimpi menjadi bagian dari keluarga Rahim. Dan kamu udah mempengaruhi Restu. Ajar. Rasakan ini. Kita apakan? Mas, pasien ini akan segera dioperasi. Kenapa kita nggak atur aja? Supaya Aisyah yang dioperasi. Asmara, kamu memang benar-benar luar biasa. Mas, kamu diem aja, ayo. Nanti keburu ada yang tahu. Ayo cepetan. Jangan lupa ini, Mas. Sebentar lagi, perempuan itu akan segera dioperasi. Cuma Tuhan yang tahu bagian tubuh mana yang akan diambil nanti. Gimana? Pembalasannya cukup setimpal kan? Ini semua sempurna. Idemu luar biasa, Asmara.